Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, nama saya Siti Turyati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Blora. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan merupakan cara yang akan memiliki pengaruh besar dalam proses dan perjalanan sebuah organisasi atau sekolah. Maka, dalam modul ini, calon guru penggerak diminta untuk melaksanakan refleksi terhadap materi-materi pada modul yang sudah dipelajari dalam bentuk koneksi antar materi. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu untuk menjabarkan keterkaitan antara modul berdasarkan refleksi calon guru penggerak adalah seperti berikut ini. Menurut saya, pandangan Ki Hajar Dewantara dan filosofi Pratap Triloka terhadap pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika guru mampu menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah seringkali kita dihadapkan pada berbagai dilema etika dan bujukan moral. Berdasarkan keadaan tersebutlah, maka guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, dengan cara menjadi sosok yang dapat menjadi tauladan yang positif, motivator, fasilitator, dan mampu membentuk karakter positif kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan 9 langkah dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Guru dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran juga harus memiliki rasa empati terhadap murid agar murid memiliki rasa terbuka dan berminat terhadap pembelajaran yang kita berikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kaitannya dengan pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif karena dengan mempelajari cara berkomunikasi dan memperdayakan teknik mindfulness dengan coaching model Tirta. Artinya, dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan rujukan moral. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan bersama murid atau komunitas praktisi di sekolah. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika dan rujukan moral. Dalam proses pengelolaan aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh, hadir sepenuhnya dalam masalah yang dialami dan mampu memahami tujuan pembelajaran emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah. Penanganan masalah pada studi kasus yang telah disediakan memberikan contoh dan praktis secara langsung merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekolah, baik yang dialami oleh murid maupun guru dalam proses berinteraksi di sekolah. Adanya teknik 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan memberikan rambu-rambu dalam menyelesaikan dilema etika atau rujukan moral yang dihadapi. Pengambilan keputusan memiliki arti yang penting bagi perkembangan sebuah organisasi atau satuan pendidikan. Pada pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, perkembangan, dan mampu mewujudkan visi misi yang telah disusun.
Namun, jika dalam pengambilan keputusan terjadi kesalahan, maka akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. Perubahan tidak dapat dibangun secara singkat, namun ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif, secara terus-menerus agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Pengambilan keputusan atas adanya perubahan maka perlu dilakukan dari hal yang kecil agar menjadi kebiasaan dan berbudaya positif dalam lingkungan tersebut. Dengan berdasarkan visi misi serta tujuan sekolah, maka akan mencapai perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan atau warga sekolah. Kita sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sudah memahami pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran pada murid, sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai seorang guru yang selalu memberikan bantuan pembelajaran dan pelayanan konseling kepada murid, akan selalu memberikan rencana jangka panjang yang akan dihadapi seorang murid ketika terjun ke masyarakat. Sehingga guru harus menjadi motivator, coach, dan pengaruh yang baik kepada murid agar mampu beradaptasi dan memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul yang sudah saya pelajari ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah bahwa sebagai guru yang merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan komunitas praktisi di lingkungan sekolah, maka diharapkan mampu memiliki sikap among berdasarkan pratap Triloka yang dapat membantu murid dalam tumbuh kembang dan menjadi modeling bagi lingkungannya. Selain itu, kemampuan guru dalam pengambilan keputusan didasari oleh kemampuan dalam melaksanakan coaching, sehingga pengambilan keputusan yang diperoleh memberikan dampak positif bagi murid dan sekolah. Halo Bapak Ibu guru hebat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.